Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama-tama kita panjatkan puji syukur atas kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan sampai di sini. Perkenalkan, nama saya Ainur. Saya dari kelas 11 pada hari ini saya akan mempresentasikan tentang pelajaran sejarah, itu yang kita tuh akan menjelaskan tentang kebijakan dalam negeri. Nah, jadi di dalam kebijakan dalam negeri di Indonesia itu ada ada enam kebijakan. Yang pertama itu yang namanya swasembada beras. Nah, jadi swasembada beras ini adalah strategi pertama tentang jadi strategi pembangunan di Indonesia itu sangat unik. Nah, tetapi strategi pembangunan di Indonesia itu yang harus mendapatkan perhatian khusus yang pertama-tama itu adalah pertanian. Nah, pertanian. Nah, jadi strategi ini tuh biar mengajarkan orang-orang yang pekerjaannya itu dalam bidang pertanian itu dikasih tahu cara pupuk dan cara menanam gitu dengan teknologi terutama. Nah, jadi pada tahun 1968 sampai 1992 produksi padi di Indonesia itu sangat meningkat. Jadi pada tahun itu sangat melonjak sekali produksi padi. Juga banyak penjualan beras. Makanya namanya swasembada beras. Nah, terus yang kebijakan yang kedua itu ada kesejahteraan penduduk. Nah, jadi di kesejahteraan penduduk ini kita melakukannya untuk mengurangi jumlah kemiskinan. Nah, jadi setelah kebijakan ini dilakukan, ini juga telah berhasil, maka penduduk di Indonesia, penduduk miskin itu pun mulai berkurang. Nah, terus cara yang lain juga dalam kesejahteraan penduduk ini adanya program keluarga berencana. Jadi setelah ada program tersebut, penduduk pun mulai berkurang, menurun sebanyak 2,3%. Terus yang kebijakan yang ketiga itu ada perubahan struktur ekonomi. Nah, jadi ini merupakan amanat dari GBHN pada tahun 1983. Nah, jadi ini tuh amanat itu adalah untuk pemerintah dalam pembangunan. Jadi dalam pembangunan ini pada tahun itu juga industri pengolahan itu pun meningkat sebanyak 19,3%. Terus yang selanjutnya itu ada kebijakan perubahan struktur lapangan pekerjaan. Nah, akibatnya ada dari perubahan struktur ekonomi, maka berubah juga struktur lapangan pekerjaan. Jadi banyak tenaga kerja yang beralih dari tenaga kerja ini beralih kepada usaha lain, itu banyak. Dan muncul dampak dari beralihnya tenaga kerja tersebut. Nah, muncul dampaknya itu adalah dari cara hidup manusia dan kebutuhan hidup masyarakat juga. Itu sangat berdampak. Terus yang selanjutnya itu ada kebijakan perkembangan industri. Nah, jadi perkembangan industri ini berdampak positif bagi investor, bagi pengusaha-pengusaha atau investor itu karena adanya kebijakan deregulasi dan debirokratisasi. Dan di dalamnya ini ada sarana infrastruktur yang bertambah juga. Jadi ada perkembangan investasi. Terus selanjutnya ada perkembangan ekspor. Nah, perkembangan ekspor ini adalah perkembangan investasi yang dilakukan oleh PMDN dan PMA. Dan dalam perkembangan ekspor ini membawa dampak kepada penjualan dalam negeri maupun penjualan luar negeri. Tapi yang paling meningkat itu adalah penjualan luar negeri atau ekspor, dan penjualan pada tahun itu meningkat sangat baik. Terus yang terakhir itu ada laju pertumbuhan ekonomi. Nah, laju pertumbuhan ekonomi ini mendorong laju pertumbuhan pada PDRB. Jadi mendorong laju pertumbuhan ekonomi. Nah, laju pertumbuhan ekonomi ini berkembang secara nasional. Jadi
di seluruh Indonesia. Oke. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata dan kekurangan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.